Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Weda, tukang ayam yang sok tahu. Teman-teman, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore, dan selamat berbahagia. Hari ini saya bertemu dengan sahabat saya, seorang guru di salah satu SMA di Tangerang, termasuk guru senior nih. Sebentar lagi pensiun. Makanya saya nggak salah kalau saya ngajak ngobrol-ngobrol tentang pendidikan ya, karena beliau jam terbangnya sudah lama lah, sudah luar biasa. Gimana Pak Antis, apa kabar nih? Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Ini namanya Pak Antis Tisna. Sehat ya. Pak Antis ini ngajar cukup lama gitu. Ya, ngobrol-ngobrol lama ini gimana nih? Berapa tahun Pak Antis udah ngajar? Ya kalau dari sejak dihitungnya PNS berarti 32 tahun ya. Waduh, 32 tahun. Kalau anak udah 30 tahun udah nikah tuh ya. Ini kalau punya cucu. Ya artinya segala macam masalah tek-tek bengek ya. Apa tek-tek bengek? Permasalahan pendidikan Pak Antis sudah tahu banget gitu ya. Perjalanan dari mulai mengalami di kurikulum berapa? Masuk 84 tuh kita. 84 ya, udah berganti berapa kurikulum tuh ya? 84, 94, 2004, 2006, 2013. Nah, loh, itu sudah berapa kurikulum. Nah, kita bicara kurikulum. Kira-kira udah bisa menjawab nggak nih? Menjawab apa pendidikan atau kurikulum ini menjawab ya keinginan bangsa dan negara kita? Kurikulum itu kan sebenarnya hadir untuk menjawab, misalnya kan, menjawab perkembangan. Iya. Kan semua kurikulum didesain untuk menjawab perkembangan yang ada. Tapi dia hanya berupa perangkat, hanya berupa konsep. Ketika kurikulum itu dijalankan secara konsisten, harapan itu akan mampu menjawab tantangan-tantangan yang muncul. Iya. Jadi nggak aneh kalau kurikulum berubah-ubah karena budaya pun berubah-ubah gitu. Betul, gimana? Karena tantangan perkembangan zaman kan tantangan. Ya kita sekarang 2013 muncul ketika kita melihat era teknologi 4.0 kan, revolusi teknologi. Iya. Di situ kebutuhan terhadap sumber daya manusia sudah menjadi kebutuhan utamanya adalah bukan lagi tenaga fisik kan, bukan lagi motorik gitu kan, tetapi lebih pada otak gitu kan. Ketika teknologi robotik, misalkan digital sudah demikian maju, semua kerjaan-kerjaan yang bersifat prosedural itu kan sudah bisa dilakukan oleh robot. Nah, sekarang ketika anak-anak kita belajar hanya berpikir tentang prosedural, mereka nggak kepake nantinya. Jadi pengangguran kan semua kan pengangguran ya. Apa yang dibutuhkan ya, gitu. Apalagi menghadapi tahun 2030 sekarang ya. Betul kan? Ya, di mana usia produktif Indonesia begitu banyaknya kan ya, begitu banyaknya. Nah, sekarang masalah itu apakah sudah terjawab belum atau sudah sedang berproses atau sudah terjawab itu masalah yang disebutkan oleh Pak Antis tadi? Harapan pemerintah itu akan menjawab harapan pemerintah ketika mendesain kan. Ya. Tapi kan problem kita tidak hanya pada kurikulum, apa tapi itu? Implementasi. Nah ini nih. Implementasi kan. Implementasinya ini nih yang menarik. Gimana tuh implementasi? Apakah tersendat? Apakah memang mulus-mulus saja itu? Nah di situ mau problem utamanya di situ. Problem utamanya di situ kan. Justru selama ini yang kalau saya melihat masalah pendidikan itu pemerintah lebih banyak salah mendiagnosa masalah gitu kan. Kalau saya melihat itu kan, kita kan selama ini kan selalu pemerintah itu kurikulum dibuat, laksanakan, gurunya dilatih, kan itu gurunya dilatih, selesai, harapannya selesai, guru bisa gitu. Kemudian ketika gurunya yang disalahkan kan. Jadi artinya di sini dilatih perang lu sana gitu ya. Iya, sana kan, tapi tidak hal-hal lain tidak diperhatikan gitu kan. Ada treatmentnya gitu ya, maintenance-nya gitu ya. Maintenance-nya itu kan. Sekarang ketika sekarang memberikan semua udah jalan, semua jalan. Tapi tidak ada misalkan evaluasi, pengawasan. Kan? Tapi ada pengawas sekolah gimana itu? Bahkan tidak masuk secara detail ke dalam.
dan di samping juga terjadi ketimpangan jumlah. Nah, sekarang bagaimana pemerintah bisa mengukur keberhasilan dari program kurikulum yang dibuat oleh pemerintah itu? Gimana itu bisa ngukurnya? Nah, itu kan sekarang yang dari tahun ke tahun menjadi masalah sebetulnya. Jadi masalah-masalah ini masalah pengukuran gitu ya. Akhirnya ketika siswa lulus ya sudah aja gitu. Udah, ya. Kan. Selesai gitu ya. Iya kan. Waduh, parah juga ya. Nah, kan jadi kalau kita melihat minimal kita melihat pendidikan itu ada empat unsur yang harus diperhatikan. Apa aja tuh kira-kira, Pak? 3 kan kemudian. Pertama sistem kan. Sistem bentuk regulasi. Regulasi. Nah, sekarang pemerintah sudah menentukan regulasi mulai dari undang-undang pendidikan sampai berbagai permen-permen yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang tercantum di dalam undang-undang pendidikan. Kan? Dibuatnya berbagai regulasi. Regulasi itu hanya di pemerintah. Sekarang kemudian pelaksanaannya kan diserahkan ke daerah dan sekolah. Kan daerah sekolah. Pemerintah kan tidak punya langsung pusat. Sekarang setelah diserahkan, apakah bisa diukur nggak kemampuan dari sekolahnya itu gitu? Nah, kita masuk pada problem yang kedua. Di situ ada problem struktural, ada political will. Adakah kemauan dari pemerintah daerah sekolah secara konsisten melaksanakan misalkan kurikulum itu? Kita ambil contoh K13. Kurikulum 13 itu kan diharapkan menjawab tantangan revolusi industri 4.0, sehingga dibutuhkanlah kemampuan yang disebut dengan kecakapan abad 21 itu kan, bagaimana berpikir kritis, kreativitas kan. Nah itu kan tidak harus dibuat di dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, kalau tadi balik lagi masalah itu ya, kalau sebenarnya pemerintah sudah tahu ya dengan membuat itu, tinggal tergantung kepada tiap daerah ini gitu ya. Betul, di situ ada political will. Political will daerah itulah menerjemahkan keinginan dari pemerintah pusat, dan ini dijaga oleh pemerintah daerah itu ya, tentang bagaimana kurikulum itu gitu. Betul. Nah, unit terkecilnya kan sekolah nanti. Ya. Nah, di sekolah ada pimpinan. Bagaimana political will pimpinan sekolah? Nah, itu juga. Jadi dari pemerintah pusat ke daerah paling kecil yaitu kepala sekolah ya. Justru pusat problem bisa di sekolah atau bisa di daerah ini? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Terkait kadang-kadang kan? Oh gitu ya. Terkait itu. Kalau kita lihat kan terkait kebijakan itu. Karena ketika pengawasan dari pemerintah kurang gitu kan, pembinaan kurang, kita hanya terima jadi laporan administratif saja kan, kita tidak bisa mendapatkan suatu kondisi real sebetulnya kan gitu. Jadi sekarang lebih pemerintah ini lebih bicara kepada masalah ukuran kualitas atau administratif ya, Pak? Saya lihat masih administratif kita. Masih kalau melihat lebih banyak administratif kan kalau secara real lah kita ya. Belum sampai kepada jatuh pada metode di kelas gitu kan, itu kelas itu ujung tombaknya kan. Betul. Ya, perangnya di kelas kan ya. Memang kan guru, memang lah semuanya ada ke guru kan, tapi guru agar bisa melaksanakan itu kan perlu ada iklim, perlu ada motivasi, perlu ada pembinaan. Nah, ketika guru tidak punya motivasi, nah ini menjadi problem ketiga, kultural, masalah mentalitas ya, mental. Ada sebuah pengalaman tentang K13 itu. Kebetulan saya dulu aktif di 2 lembaga. Satu di Dirjen GTK yang melatih guru-guru K13 kan. Satu lagi di Direktorat Dirjen Diknasmen, Direktorat SMA. Di situ ada pendampingan. Kebetulan di Dirjen GTK saya kebagian sebagai instruktur nasionalnya. Gitu. Iya. Nah di Direktorat SMA kebagian sebagai pendamping. Ada sebuah pengalaman ya kan, ketika pelatihan saya melihat ada peserta guru yang bagus. Dia bagus, bisa mengimplementasi, bisa menyerap, mempraktekannya gitu kan. Udah berapa lama kemudian ada kegiatan pendampingan. Kebetulan pendampingan ke sekolah guru tersebut dan guru tersebut kan guru yang ketika saya datang masuk ke sekolah itu melihat bagaimana dia mengimplementasikan K13 yang sudah dilatihkan, kok jauh berbeda gitu. Kenapa tidak ada? Akhirnya kan kembali kepada sebelum dilatih. Nah, dalam kondisi kemudian ketika saat ngobrol-ngobrol kok
bisa, Pak, dulu kan Bapak sudah bagus mengajarnya, sudah bisa menjelaskan, kenapa nggak di kelas? Apa jawaban beliau? Untuk melaksanakan ini perlu ada perencanaan. Kita perlu berpikir keras, merencanakan dengan baik, membuat bahan dan bla bla bla, banyak lah yang harus dilakukan gitu kan, agar bisa mendapat. Ya memang syarat untuk mengajar dengan baik kan harus ada begitu kan. Iya. Nah, sekarang saya melakukan itu. Teman-teman saya guru lain tidak. Dan ternyata kan sama saja. Saya yang serius mengajar, teman yang ngajar asal-asalan juga sama-sama saja kan, kita penghargaannya jadi tidak ada kekompakan di situ ya. Tidak ada, dan itu kan kaitannya dengan mental ya. Mental kaitannya juga dengan kemauan berarti ke reward and punishment di sana kan nggak ada. Berarti di situ peran kepala sekolah penting sekali. Oh, sangat mutlak ya. Kalau saya ingat pada saat itu ada, dalam bukunya saya lupa deh, ada sosialisasi tentang permen kepala sekolah, permen nomor 13 kalau nggak salah ya. Tentang satu uji pabrik, kebetulan saya hadir, pembicaranya ketua timnya Profesor Ibrahim Bapadal, dosen Universitas Negeri Malang. Beliau mengatakan, mengutip sebuah bukunya, menurut saya lupa di bukunya, tidak ada siswa yang tidak bisa dididik, tidak bisa dididik, melainkan guru yang tidak bisa mendidik. Tidak ada siswa yang tidak bisa dididik, melainkan guru yang tidak bisa mendidik. Tidak ada guru yang tidak bisa mendidik, melainkan kepala sekolah yang tidak bisa membuat guru mendidik. Itu beliau menggambarkan tentang betapa strategisnya peran kepala sekolah. Kan ketika kepala sekolahnya punya visi, dia punya kemampuan memanage, dia punya target yang jelas, kemudian dia memiliki kemauan untuk mewujudkan itu. Berarti memang di sini kurikulum, ada pelatihan ke guru itu juga harus dimanage oleh kepala sekolah. Problem di sekolah tentunya ini ada tergantung kepada kepala sekolahnya. Nah itu jadi programnya ada dari kepala sekolah. Nah teman-teman yang mendengar ini atau yang ini, kita obrolan ini masih panjang, nanti ada episode yang berikutnya kita bicara mengenai kepala sekolah khususnya. Maksudnya karena ini cermin gitu untuk semua gitu, kepala sekolah harus dengar gitu masalah. Kan ketika sekarang guru rajin, guru malas, guru kreatif, guru asal masuk kelas, guru pintar, guru bodoh sama saja kan. Iya. Karena apa membedakan mereka? Iya. Sehingga wajar aja ketika kemudian kalau memang tidak memiliki dari idealisme atau mungkin keimanan yang mantap bahwa dia mengajar Tuhan sebagai satu ibadah, akan terjadi hal seperti itu. Buat apa saya capek-capek yang juga begitu kan? Itulah teman-teman obrolan kita pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa Anda untuk memberikan komentarnya ya, siapa tahu nanti kita ngobrol kembali. Terima kasih Pak Tis, obrolan singkat kita ini ya. Mudah-mudahan Pak Tis panjang umur dan selalu sehat ya. Sebentar dari pensiun sukses gitu ya. Terima kasih ke semuanya. Saya Weda, tukang ayam yang sok tahu, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.